bertemu lagi dengan saya, Ibu Sandra, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengawali hari, serta jangan lupa semangat untuk belajar, bukan begitu? Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada kali ini, Ibu ingin menceritakan sebuah cerita yang sangat istimewa. Cerita apa itu? Yuk kita simak pembacaan cerita berikut ini. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantung paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat." Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya dengan lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, dari cerita yang sudah kalian dengarkan tadi, bagaimana perasaan kalian setelah mendengarnya? Apakah kalian merasa tergugah? Apakah kalian merasa terinspirasi? Apakah kalian mendapatkan kesan yang mendalam setelah mendengarkan cerita itu? Nah, kalau kalian merasakan semua hal tersebut, berarti cerita yang Ibu bacakan tadi sangat menginspirasi, bukan? Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yakni cerita inspiratif. Jadi anak-anak, pengertian dari cerita inspiratif adalah ciri teks cerita inspiratif adalah dapat menggugah perasaan dan memberikan kesan yang sangat mendalam. Cerita inspiratif berfungsi untuk memberikan informasi dengan peristiwa atau kronologi yang disertai dengan unsur-unsur inspiratif. Baik, lanjut ke ciri-ciri cerita inspiratif. Ibu jelaskan lagi agar kalian lebih paham. Nomor 1, memiliki tema agar bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita. Yang kedua, memiliki alur cerita. Yang ketiga, bersifat naratif karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan kita inspirasi. Yang keempat, memiliki amanat atau pesan. Yang kelima, umumnya menceritakan kisah hidup seseorang tokoh yang dapat menjadi sebuah tauladan.
Sedangkan struktur dari teks cerita inspiratif meliputi orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Berikut penjabarannya. Setelah kalian mempelajari struktur dari cerita teks inspiratif, Ibu harapkan kalian bisa lebih memahami apa itu teks cerita inspiratif. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran Ibu selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.